Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Amin. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan kalian supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Karena nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Bapak meminta kepada kalian untuk menulis jawaban kalian di buku tulis kalian. Setelah kalian menulis jawaban di buku tulis kalian, barulah kalian foto jawaban kalian tersebut dan kalian kirim ke classroom. Oke? Haleluya. Bapak tunggu jawaban kalian semua. Haleluya. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan Bapak ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 dan ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bapak memberi judul renungan firman Tuhan hari ini dengan judul ibadah yang sejati. Ibadah, ibadah, ibadah. Apa yang kalian ketahui tentang ibadah sebenarnya? Setiap hari Minggu orang Kristen beribadah ke gereja. Bahkan ada banyak bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen atau orang percaya. Ada ibadah raya atau ibadah umum yang diadakan pada hari Minggu. Ada ibadah keluarga. Ada ibadah kaum bapak atau kaum pria. Ada ibadah komisi kaum wanita, ada ibadah kaum lansia, ada ibadah kaum muda-mudi, dan ada ibadah anak atau sekolah minggu, dan sebagainya. Bahkan ibadah orang Kristen tidak hanya dilakukan di dalam gedung gereja. Ibadah Kristen dapat dilakukan di luar gedung gereja, seperti ibadah padang atau retreat, yaitu ibadah yang diadakan di satu tempat tertentu dengan suasana yang lebih santai, yang lebih rileks, yang lebih bebas. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa itu ibadah? Dalam bahasa Ibrani, ibadah berasal dari kata abodah, bukan abodo ya, tapi berasal dari bahasa Ibrani dari kata abodah yang berarti bakti atau hormat. Abodah juga berarti menghormati atau dapat juga berarti sebagai suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Dengan demikian ibadah dapat diartikan sebagai ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita karena Allah telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Haleluya. Jadi mengapa orang percaya harus beribadah kepada Tuhan? Karena kita mau meresponi atau menanggapi segala kebaikan dan kasih Allah yang telah dilimpahkan di dalam hidup kita. Ibadah adalah ungkapan rasa takut, hormat, syukur, dan sukacita karena Allah telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Haleluya. Adapun hal-hal yang dilakukan di dalam ibadah orang percaya, yaitu ada doa, ya,
ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Ya. Pada saat beribadah, orang percaya mendengar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam ibadah, orang percaya juga membawa korban syukur, yaitu persembahan untuk Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beribadah adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan oleh orang percaya. Bapak mau mengajak kalian untuk melihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang memerintahkan orang percaya supaya beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anakku kasih Tuhan, kita lihat kebenaran yang pertama, yaitu terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Dalam firman Tuhan ini kita diperintahkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Artinya kita diperintahkan oleh Tuhan untuk datang ke beribadah kepada Tuhan. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita datang untuk meninggikan nama Tuhan. Kita harus mengkhususkan hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk rasa takut, hormat, dan syukur atas pemeliharaannya di dalam hidup kita. Haleluya. Kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan jelas firman Tuhan ini melarang kita untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Itu artinya kita harus setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain kita diperintahkan untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita juga harus tahu bahwa kita harus datang beribadah kepada Tuhan dengan cara atau sikap yang benar. Inilah yang akan menentukan apakah ibadah kita berkenan kepada Tuhan, apakah ibadah kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, atau ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus datang dengan sikap tulus ikhlas. Itu artinya kita datang beribadah dengan tidak ada paksaan. Ya, bukan karena terpaksa, bukan karena diancam, ya, atau karena ada tujuan tertentu untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi semata-mata kita datang hanya untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Inilah sikap yang Tuhan inginkan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Sikap yang kedua adalah kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sikap setia. Artinya kita tidak boleh meninggalkan, tidak boleh melupakan ibadah atau menjauhkan diri dari ibadah kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema atau judul firman Tuhan hari ini adalah ibadah yang sejati atau ibadah yang sesungguhnya. Apa itu ibadah yang sejati atau ibadah yang sebenarnya atau ibadah yang sesungguhnya yang kita persembahkan kepada Tuhan?
firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, ya, tadi berkata bahwa ibadah yang sejati sesungguhnya ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita perbuat atau lakukan dalam hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Apapun yang kita ucapkan dari mulut kita, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Tidak ada artinya kita rajin beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, tetapi kita memiliki perilaku dan perkataan yang tidak baik. Tuhan mau di dalam kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan diimbangi atau disertai dengan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Itu artinya kalian harus beribadah dengan setia kepada Tuhan. Tetapi kalian jangan lupa untuk hidup menghormati orang tua kalian. Jangan lupa untuk mengasihi dan peduli terhadap sesama. Dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya kalian mengetahui bahwa Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk datang beribadah kepadanya. Bapak berharap kalian dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Bapak juga berharap setelah mendengar firman Tuhan ini, kalian memiliki sikap yang benar ketika datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian, lalu hasil jawaban kalian difoto, kemudian kalian kirim ke classroom. Oke? Baik anak-anak kasih Tuhan, Bapak akan bacakan pertanyaan yang pertama, pertanyaan nomor 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tertulis dalam kitab ... Haleluya. Soal nomor yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang percaya atau orang Kristen. Soal nomor 3, ibadah dalam bahasa Ibrani-nya adalah ... Soal nomor 4, sebutkan 2 sikap yang benar ketika beribadah yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14. Soal yang terakhir nomor 5, sebutkan apa saja yang dilakukan oleh orang percaya saat beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak mengucapkan banyak terima kasih ya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di dalam pelajaran agama Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya, haleluya, amin.